Keheningan bukan hanya ketiadaan kata-kata, itu adalah kehadiran pesan yang diabaikan kebanyakan pria. Mereka menganggap dia hanya sibuk, terganggu, atau sedang mengalami sesuatu yang sementara. Tapi berminggu-minggu keheningan, itu bukan kebetulan, itu komunikasi melalui penarikan diri. Dan saat Anda terjebak dalam memikirkan setiap gerakan, setiap pesan, setiap kenangan, yang Anda butuhkan bukanlah reaksi, melainkan perspektif. Disitulah video ini berperan. Kita akan menguraikan apa arti keheningan dia sebenarnya, bukan dari tempat ketidakamanan, tapi dari tempat kekuatan, dari pola pikir seorang pria stoik yang tidak mengejar jawaban, dia membaca tanda-tanda dan menyesuaikan jalannya. Jika Anda telah ditinggalkan dalam kegelapan selama berminggu-minggu, bertanya-tanya apa yang dikatakan keheningan dia tentang posisi Anda, video ini untuk Anda. Mari kita bawa kejelasan pada apa yang dia pilih untuk tidak katakan. Nomor 1, keheningan tiba-tiba itu tidak acak. Kebanyakan pria menganggap itu waktu yang buruk, mungkin dia hanya sibuk, mungkin dia akan mengirim pesan nanti. Tapi keheningan seorang wanita, terutama selama berminggu-minggu, biasanya memiliki bobot. Ini bukan keacakan, ini komunikasi melalui ketiadaan. Anda tahu, ketika seorang wanita diam, itu tidak selalu karena dia kewalahan atau terganggu. Terkadang keheningan adalah pesannya. Itu caranya mengatakan, aku menarik diri, mari kita lihat apakah dia menyadarinya, mari kita lihat bagaimana dia bereaksi. Dan disinilah kebanyakan pria kehilangan diri mereka dengan bereaksi terlalu cepat, dengan mencoba memperbaiki situasi yang bahkan belum mereka pahami sepenuhnya. Mereka terburu-buru dengan pesan panjang, permohonan emosional, atau dengan bertanya, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Tapi itu hanya mengkonfirmasi apa yang dia coba uji sejak awal, stabilitas emosional Anda. Seorang pria yang berpegang pada stoikisme tahu lebih baik. Dia tidak melompat ke kesimpulan, dia tidak mencoba mengejar kebisingan hanya untuk memecah keheningan. Sebaliknya, dia berhenti, dia mengamati, dia merenung, dan dalam keheningan itu dia mulai melihat lebih jelas apakah dia secara emosional menarik diri, menguji kerangka dirinya, atau hanya mencari ruang untuk dirinya sendiri. Bayangkan Anda telah berbicara dengan seorang wanita selama berminggu-minggu, semuanya mengalir secara alami, dan tiba-tiba dia menghilang. Sehari berlalu, lalu 2, lalu menjadi seminggu, tanpa penjelasan. Kebanyakan pria akan merasakan kecemasan menumpuk seperti panci presto. Tapi jika Anda telah melatih pikiran Anda seperti yang diajarkan para stoik, untuk menerima apa adanya, bukan apa yang Anda inginkan, maka Anda akan memahami bahwa keheningan dia bukanlah untuk Anda perbaiki, itu untuk Anda tafsirkan dengan tenang, tanpa drama, dan bahkan mungkin menjauh darinya. Karena keheningan, ketika berlarut-larut, seringkali mengungkapkan dua hal, entah dia tidak lagi terhubung secara emosional, atau dia diam-diam mengevaluasi Anda untuk melihat pria seperti apa Anda sebenarnya ketika sorotan mati. Dan jika itu masalahnya, langkah terbaik Anda adalah mempertahankan posisi Anda, kembali ke jalur Anda, membangun fokus, biarkan ketiadaan dia mengungkapkan dirinya, bukan menghancurkan Anda. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kedamaian datang bukan dari mengendalikan orang lain, tapi dari mengendalikan bagaimana kita merespons. Dan di saat-saat seperti ini, di mana udara tenang dan pesan berhenti datang, bagaimana Anda merespons mengatakan segalanya tentang siapa Anda? Jadi, lain kali Anda menatap ponsel Anda, bertanya-tanya mengapa dia belum menghubungi, ingatlah keheningan itu tidak acak, dan respons Anda juga tidak boleh acak. Nomor 2, dia mengamati reaksi Anda. Saat Anda duduk dalam kebingungan, dia kemungkinan besar mengamati, apakah Anda akan mengirim pesan ganda, mencoba memperbaikinya, melanggar kerangka Anda sendiri hanya untuk membuatnya merespons. Ini adalah saat banyak pria hancur, dan mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka melakukannya. Apa yang terlihat seperti perhatian di mata mereka, terlihat seperti kelemahan di matanya. Setiap pesan yang terburu-buru, setiap jangkauan emosional, setiap momen panik, itu memberitahunya bahwa dia memiliki Anda, dan bukan dengan cara yang baik.
Karena ketika seorang wanita diam selama berminggu-minggu, itu jarang tentang terlalu sibuk. Itu bukan keacakan, itu informasi. Itu ruang yang dia ciptakan dengan sengaja, entah untuk menguji ikatan, menjelajahi perasaannya sendiri, atau sekadar melepaskan diri tanpa konfrontasi. Tapi apapun alasannya, yang benar-benar penting bukanlah keheningan dia, melainkan bagaimana Anda menghadapinya. Seorang pria dengan disiplin emosional tidak mengejar sesuatu yang mundur. Dia tidak runtuh dalam ketidakpastian atau mencoba memaksakan resolusi. Dia memahami bahwa cara dia membawa dirinya di hadapan ketidakpastian mengatakan lebih banyak tentang dirinya daripada kata-kata apapun. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak terganggu oleh peristiwa itu sendiri, melainkan oleh interpretasi kita terhadapnya. Keheningan dia bukanlah keadaan darurat, itu adalah momen untuk mengamati diri sendiri. Disinilah kebanyakan pria salah. Mereka mencoba mendapatkan kembali kendali dengan kehilangan kendali, membanjiri ponselnya, menjelaskan secara berlebihan, bahkan meminta maaf atas hal-hal yang tidak mereka lakukan, semua karena keheningan membuatnya tidak nyaman. Tapi ketidaknyamanan adalah tempat kekuatan Anda terungkap. Alih-alih bereaksi, Anda mundur. Anda kembali ke pusat Anda. Anda fokus pada jalan Anda, tujuan Anda, kedamaian Anda, prioritas Anda. Biarkan dia merasakan ruang yang dia ciptakan. Biarkan dia duduk dengan keheningan yang dia mulai. Dan biarkan dia menyadari bahwa dunia Anda tidak runtuh dalam ketiadaan dia. Itu bukan kesombongan, itu harga diri. Anda tahu, seorang wanita mengharapkan kebisingan setelah dia menghilang. Dia mengharapkan pertanyaan, kebingungan, bahkan mungkin kemarahan. Yang paling mengganggu dia adalah pria yang tidak memberikan semua itu, yang tidak mengejar, tidak memohon, tidak menghibur roller coaster emosional. Kekuatan yang tenang itu, itulah yang tetap ada di benaknya jauh setelah keheningan dimulai. Dan ketika dia kembali, dan seringkali mereka kembali, bukan kata-kata yang Anda ucapkan yang dia ingat, melainkan cara Anda tidak kehilangan diri sendiri ketika dia pergi. Itulah saat dia mulai melihat Anda secara berbeda, bukan sebagai seseorang yang bisa dia mainkan, tapi sebagai seseorang yang benar-benar bisa dia hormati. Dan sebelum kita menyelami wawasan berikutnya, luangkan waktu sejenak untuk benar-benar merenungkan ini, bagaimana Anda merespons keheningan dia adalah cerminan harga diri Anda. Ini bukan tentang mengakali dia atau bermain game, ini tentang menguasai diri sendiri. Jika pesan ini menyentuh sesuatu yang nyata bagi Anda, silakan ketuk tombol suka itu, tinggalkan komentar yang membagikan pemikiran Anda, atau cukup ketik kedamaian saya tidak bisa dinegosiasikan. Satu kalimat itu mengatakan segalanya tentang pria yang Anda akan menjadi. Mari kita lanjutkan. Nomor 3, secara emosional menarik diri. Diam-diam dia mungkin sudah selesai secara emosional, tapi tidak mengatakannya dengan lantang. Tidak ada argumen, tidak ada perpisahan, hanya perlahan-lahan memudar menjadi ketiadaan. Dan ketika seorang wanita diam selama berminggu-minggu, ini seringkali adalah kebenaran di balik keheningan itu. Dia sudah melepaskan diri di dalam, jauh sebelum dia berhenti mengirim pesan, menelepon, atau menunjukkan kasih. Sayang, Anda ditinggalkan menatap layar Anda, menunggu, bertanya-tanya apakah dia hanya sibuk atau sedang mengalami sesuatu. Tapi kenyataannya biasanya lebih sederhana dan lebih sulit, dia tidak menghubungi karena dia tidak lagi merasakan dorongan untuk ikatan itu telah melemah baginya, dan daripada menjelaskannya, dia membiarkan keheningan berbicara. Ini tidak berarti dia orang jahat. Itu tidak selalu ketidakdewasaan atau kebencian. Faktanya, ini adalah cara banyak wanita diam-diam keluar ketika hati mereka tidak lagi di dalamnya. Beberapa tidak ingin konfrontasi, beberapa tidak memiliki kata-kata, dan yang lain merasa bahwa memudar kurang menyakitkan daripada menyampaikan kebenaran yang belak-belakan. Tapi bagaimanapun juga, pesannya sama, dia tidak lagi secara emosional berinvestasi. Sekarang, disinilah Anda menghadapi persimpangan jalan. Anda bisa bereaksi seperti kebanyakan pria, panik, mengirim pesan emosional yang panjang, mencoba menyalakan kembali apa yang jelas-jelas meredup. Atau Anda mengambil jalan stoik,
dan jalan itu dimulai dengan kebenaran. Seorang stoik tidak berdebat dengan kenyataan. Dia tidak mencoba menarik kehidupan dari sesuatu yang sudah dingin. Dia mengamati apa yang terjadi tanpa penyangkalan dan menerimanya sepenuhnya. Karena kedamaian dimulai bukan ketika segala sesuatu berjalan sesuai keinginan Anda, tapi ketika Anda berhenti menolak apa yang sudah ada. Pikirkan pengingat Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Keheningan dia ada di luar Anda. Bukan tugas Anda untuk memaksakan respons, untuk memperbaiki ketidakminatannya, atau untuk membangkitkan kembali apa yang sudah mati. Tugas Anda adalah melindungi keseimbangan batin Anda, untuk berbalik ke dalam dan mengingatkan diri sendiri bahwa nilai Anda tidak hilang karena seseorang berhenti muncul. Nilai Anda tetap utuh bahkan ketika orang lain tidak lagi bisa melihatnya. Jika dia secara emosional menarik diri, maka berpegang pada apa yang ada hanya menguras Anda. Biarkan keheningan dia menjadi kejelasan Anda, bukan teka-teki untuk diresapi, tapi tanda untuk kembali ke jalan Anda sendiri. Karena pria yang menghargai dirinya sendiri tidak memohon perhatian. Dia tidak mengejar energi yang mundur. Dia mengakui kehilangan itu dan memilih untuk tumbuh darinya, dengan tenang, dengan kuat, dengan martabat. Nomor 4, dia menguji kedalaman harga diri Anda. Beberapa wanita diam hanya untuk melihat seberapa cepat Anda hancur. Itu tidak selalu jahat, itu seringkali tidak sadar, cara untuk mengukur pusat emosional Anda. Apakah Anda akan memohon remah-remah? Apakah Anda akan mengejar apa yang mundur? Atau apakah Anda akan mempertahankan garis, berlabuh pada nilai Anda sendiri? Ketika seorang wanita diam selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, itu jarang acak. Ruang yang dia ciptakan melakukan lebih dari yang terlihat. Itu menjadi cermin, yang mencerminkan bukan perilakunya, tapi stabilitas internal Anda. Mudah untuk berpikir dia hanya sibuk, sedang mengalami sesuatu, atau butuh waktu, dan mungkin dia memang begitu. Tapi jika Anda jujur pada diri sendiri, Anda akan melihat sesuatu yang lebih dalam terjadi. Keheningan itu mulai memicu pertanyaan, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Apakah dia kehilangan minat? Haruskah saya mengirim pesan ganda? Itulah saat banyak pria mengkhianati diri mereka sendiri dengan bereaksi terlalu cepat, terlalu emosional, bukan karena mereka terlalu mencintai, tapi karena mereka takut kehilangan apa yang menvalidasi mereka. Tapi ini masalahnya, nilai Anda tidak ditentukan oleh apakah dia merespons. Itu terungkap oleh bagaimana Anda merespons ketika dia tidak merespons. Itulah yang sebenarnya dia amati, bukan kata-kata Anda, tapi pusat Anda. Seorang pria yang menghargai dirinya sendiri tidak panik karena diabaikan. Dia tidak terburu-buru untuk memperbaiki apa yang tidak pasti. Dia melihat keheningan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai filter. Karena jika koneksi Anda tidak bisa bertahan dalam ruang, itu tidak pernah kuat sejak awal. Katakanlah Anda telah berbicara dengan seseorang secara konsisten, dan tiba-tiba dia benar-benar diam, tanpa penjelasan. Beberapa hari berlalu, lalu seminggu. Dia mengamati, tidak selalu untuk menjadi kejam, tapi untuk melihat apakah Anda akan terus menghubungi. Apakah Anda akan memohon kejelasan? Atau apakah Anda akan tetap tenang, fokus pada jalur Anda sendiri? Momen tenang itu adalah tempat postur emosional sejati Anda terungkap. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kedamaian kita tidak bisa bergantung pada tindakan eksternal, terutama bukan keheningan orang lain. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan apa yang terjadi pada Anda, tapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Jika dia menarik diri dan Anda hancur, Anda tidak berdiri di tanah yang kokoh sejak awal. Tapi jika Anda tetap tenang, hormat, dan tidak tergerak, Anda menunjukkan kekuatan, bukan dengan mengabaikannya, tapi dengan tidak meninggalkan diri sendiri hanya untuk diperhatikan lagi. Jadi, ketika seorang wanita diam selama berminggu-minggu, itu tidak selalu karena dia pergi. Mungkin dia mengamati untuk melihat apakah harga diri Anda nyata atau hanya pertunjukan yang runtuh ketika perhatian memudar. Pertahankan kerangka Anda, dan ingatlah, kepercayaan diri sejati tidak mengejar,
itu menarik dengan berdiri diam. Nomor 5, dia menunggu untuk melihat apakah Anda akan mengejar. Perlakuan diam seringkali adalah umpan. Dia menarik diri, berharap Anda akan mengejarnya. Tapi ini paradoksnya, semakin Anda mengejar, semakin sedikit dia merasakan nilai Anda. Ini tidak selalu tentang menghukum Anda, ini seringkali tentang menguji stabilitas emosional Anda. Dia ingin melihat apakah Anda akan menyerah, apakah Anda akan menjatuhkan segalanya hanya untuk mendapatkan kembali perhatiannya. Disitulah banyak pria gagal. Mereka bereaksi terlalu cepat, mencoba memperbaiki apa yang tidak rusak di pihak mereka. Mereka membanjiri kotak masuk dengan pesan, menjelaskan diri secara berlebihan, atau mencoba menyalakan kembali koneksi tanpa menanyakan satu pertanyaan penting, apakah dia bahkan menginginkan ini lagi. Hal terburuk yang bisa Anda lakukan adalah mengkonfirmasinya dengan mengejarnya. Karena jika dia bisa menarik diri dan melihat Anda hancur, pesan apa yang sebenarnya Anda kirim tentang harga diri Anda? Seorang pria stoik memilih jalan yang berbeda. Dia tidak bereaksi secara impulsif, dia mengamati, dia membiarkan keheningan mengungkapkan apa yang perlu diungkapkan. Dia tahu bahwa koneksi sejati tidak bisa dipaksakan. Jika seorang wanita menginginkan ruang, dia memberikannya, bukan karena dendam, tapi karena rasa hormat untuk dirinya dan dirinya sendiri. Seperti yang Epictetus ingatkan kepada kita, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup. Itu dimenangkan dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Keheningan dia bukanlah sesuatu yang Anda kendalikan, tapi respons Anda terhadapnya, itulah domain Anda. Jadi biarkan keheningan dia berbicara, biarkan itu bergema, dan biarkan kehadiran Anda yang tenang dan mantap mengatakan sesuatu yang lebih keras. Anda tidak mengejar apa yang membelakangi Anda tidak panik dalam ketiadaan kasih sayang, Anda tetap berpegang teguh, tidak tergerak. Karena seorang pria yang benar-benar tahu nilainya tidak mengejar orang, dia menarik mereka dengan tidak pernah meninggalkan dirinya sendiri. Itulah yang paling mengganggu dia, bukan kemarahan Anda, bukan kata-kata Anda, tapi ketenangan Anda. Dan ketenangan itu bukan kelemahan, itu penguasaan, itu memberitahunya segalanya yang perlu dia ketahui tanpa sepatah kata pun. Saat dia menarik diri untuk memprovokasi reaksi, ketenangan Anda adalah cermin yang tidak dia duga. Itu mencerminkan kekuatan, bukan keputusasaan. Jadi sebelum kita beralih ke apa yang sering terjadi selanjutnya, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan bagaimana Anda telah merespons di masa lalu. Apakah Anda mengejar, menyerah, atau mempertahankan posisi Anda? Sampaikan pemikiran Anda di komentar, atau jika pesan ini sangat beresonansi dengan di mana Anda berada sekarang, cukup ketik, "Saya memilih ketenangan daripada mengejar." Mari kita lanjutkan. Nomor 6, ada orang lain di benaknya. Kebenaran yang sulit, terkadang dia pergi karena ada orang lain yang hadir. Dan itu tidak selalu berarti dia secara fisik bersama pria lain. Itu mungkin bukan perselingkuhan dalam arti yang jelas, tapi secara emosional, mental, pikirannya bisa saja mengembara ke tempat lain atau ke orang lain. Mungkin itu mantan kekasih yang tidak pernah sepenuhnya dia lepaskan. Mungkin itu seseorang baru yang memicu rasa ingin tahu sesaat. Atau mungkin di saat-saat jarak atau keraguan, dia mulai membandingkan Anda dengan versi ideal seseorang dari masa lalunya. Dan sekarang keheningan dia berlarut-larut selama berminggu-minggu karena dia terjebak dalam pikiran-pikiran itu, bingung, reflektif, atau hanya tidak yakin bagaimana perasaannya sebenarnya. Apa yang kebanyakan pria lakukan dalam situasi ini adalah panik. Mereka merasakan dia menjauh, jadi mereka menggandakan upaya. Mereka menjelaskan secara berlebihan, berusaha terlalu keras, dan mengkompensasi secara berlebihan, berharap untuk menarik perhatiannya kembali. Tapi disinilah dinamika itu rusak, semakin Anda mengejar, semakin dia mengkonfirmasi dalam benaknya bahwa dia adalah orang yang memiliki pilihan, dan Anda adalah orang yang menunggu. Keputusasaan itu membunuh daya tarik, dan lebih buruk lagi, itu menguras harga diri Anda. Ini adalah saat Anda perlu mengingat kebijaksanaan stoik. Anda tidak mengendalikan pikirannya,
Anda tidak mengendalikan siapa yang masuk ke benaknya atau siapa yang tetap ada dalam ingatannya. Tapi Anda mengendalikan bagaimana Anda menunjukkan diri Anda di hadapan ketidakpastian. Seorang pria stoik tidak terobsesi dengan apa yang tidak bisa dia kendalikan. Dia tidak berputar-putar karena seseorang mungkin memikirkan orang lain. Dia kembali ke disiplin, ke kejelasan, dan ke tujuan. Dia mengasah pedangnya sendiri, bukan untuk memperjuangkan perhatiannya, tapi untuk melindungi kedamaiannya. Alih-alih bertanya, apa yang dia pikirkan? Tanyakan, apakah saya bangga dengan bagaimana saya menangani ini? Pergeseran pola pikir itu memisahkan yang reaktif dari yang tangguh. Seorang wanita mungkin diam karena dia bingung tentang perasaannya, tapi Anda tidak perlu bingung tentang nilai Anda. Dalam ketiadaan dia, Anda tidak menyusut, Anda berkembang, Anda tumbuh. Dan ketika dia menyadari Anda tidak mengejar, memohon, atau bersaing, saat itulah keheningan mulai bergema secara berbeda di benaknya. Nomor 7, dia sedang memproses sesuatu yang tidak akan pernah Anda dengar. Wanita adalah pemroses emosional. Terkadang mereka diam untuk memilah pikiran mereka sendiri, tapi tidak semua pemrosesan mengarah kembali kepada Anda. Beberapa hal yang dia pergulatkan, Anda tidak akan pernah tahu. Disitulah pelepasan menjadi kekuatan Anda. Anda berhenti membutuhkan penjelasan untuk bergerak maju. Dan saya tahu itu membuat frustrasi ketika seorang wanita diam selama berminggu-minggu. Naluri Anda mungkin berteriak meminta jawaban. Pikiran Anda mulai mengisi kekosongan. Mungkin Anda memutar ulang percakapan terakhir itu 100 kali. Mungkin Anda bertanya-tanya apakah dia sudah move on, apakah dia bingung, atau lebih buruk lagi, apakah dia hanya tidak peduli. Tapi disinilah banyak pria tergelincir, mereka membiarkan keheningan mengendalikan mereka. Mereka mulai mengejar kejelasan, berharap untuk merasa stabil lagi. Tapi ini paradoksnya, terkadang semakin Anda mencari jawaban, semakin jauh Anda melayang dari kedamaian. Biarkan saya jujur dengan Anda, beberapa keheningan tidak dimaksudkan untuk dipecahkan, mereka dimaksudkan untuk dihormati. Mungkin dia membandingkan Anda dengan seseorang dari masa lalunya. Mungkin dia mempertanyakan apakah dia ingin terus bersama Anda. Atau mungkin dia hanya berurusan dengan sesuatu yang pribadi yang tidak akan pernah Anda diundang untuk memahami. Bagaimanapun, respons Anda lebih penting daripada alasannya. Seorang pria stoik tidak jatuh ke dalam perangkap membutuhkan penutupan untuk menemukan arah. Dia menerima bahwa tidak setiap keheningan adalah serangan, dan tidak setiap jarak membutuhkan pengejaran. Pikirkan seperti ini, dia berada di ruang internalnya sendiri dengan pintu setengah tertutup. Anda bisa mengetuk, tapi Anda tidak menerobos masuk. Anda juga tidak menunggu di luar tanpa henti. Anda melanjutkan hidup Anda sendiri, energi Anda sendiri, tujuan Anda sendiri. Karena pria yang benar-benar berpegang teguh tidak membangun keseimbangan emosionalnya pada ketidakpastian orang lain. Dia mempertahankan posisinya. Dia tidak panik karena seseorang mengambil ruang karena dia telah belajar untuk menjadi utuh tanpa validasi dari luar. Dan jika dia kembali, dia menyambutnya dengan kejelasan. Jika dia tidak kembali, dia melepaskannya dengan damai. Ini bukan dingin, ini kematangan emosional. Anda tidak bereaksi, Anda merespons dengan kehadiran. Para stoik mengajarkan kita bahwa kedamaian datang bukan dari mengendalikan orang lain, tapi dari menguasai diri sendiri. Keheningan dia, itu bukan masalah Anda untuk dipecahkan. Disiplin Anda, fokus Anda, pertumbuhan Anda, disitulah kekuatan Anda berada. Nomor 8, minatnya telah bergeser dan dia berharap Anda akan memudar dengan tenang. Ketika dia tidak lagi berinvestasi secara emosional, dia sering berharap Anda akan mengerti dan menghilang tanpa konfrontasi. Ini adalah penarikan diri yang tenang, bukan keluar yang dramatis. Tidak ada argumen besar, tidak ada perpisahan resmi, hanya penarikan diri yang lambat dan terhitung. Dia berhenti memulai, balasannya kehilangan kehangatan, hal-hal yang dulunya terasa alami, panggilan, rencana, kasih sayang, mulai terasa seperti usaha. Dan usaha itu memudar. Mengapa dia memilih jalur ini?
Karena baginya, memudar terasa lebih mudah daripada menghadapi ketidaknyamanan percakapan yang tidak ingin dia lakukan. Mengatakan, saya sudah tidak tertarik lagi, dengan lantang berarti mengambil kepemilikan, tapi keheningan itu memungkinkannya untuk keluar secara pasif sambil berharap Anda akan menjadi orang yang mengakhirinya. Dengan begitu, dia menghindari rasa bersalah. Anda menjadi orang yang menyerah, bahkan jika dia sudah lama pergi secara emosional. Disinilah kebanyakan pria terjebak. Mereka merasakan pergeseran itu tapi berpegangan lebih erat, berpikir usaha akan memperbaikinya. Mereka mengirim lebih banyak pesan, meminta maaf atas hal-hal yang tidak mereka lakukan, menawarkan untuk membicarakan semuanya. Tapi ini kebenarannya, ketika seorang wanita sudah berdamai dengan melepaskan, usaha Anda tidak akan memenangkannya kembali. Itu hanya mengkonfirmasi bahwa dia tidak lagi berinvestasi seperti Anda. Seorang pria stoik melihat ini apa adanya, bukan penolakan nilainya, tapi pengalihan jalannya. Dia tidak berputar-putar mencoba menguraikan sinyal yang campur aduk. Dia tidak mencari penutupan dari seseorang yang sudah membuat keputusannya dalam keheningan. Sebaliknya, dia mempertahankan kerangka dirinya, dia menghormati keheningan itu. Untuk apa yang diungkapkannya. Jadi tidak, Anda tidak perlu pergi dengan marah atau menghilang dalam kemarahan. Anda melepaskan tanpa kepahitan, Anda bergerak maju dengan ketenangan, bukan karena tidak sakit, tapi karena Anda telah melatih diri untuk menghormati kenyataan daripada ilusi. Marcus Aurelius berkata, jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan katakan. Perilakunya memberitahu Anda kebenaran tanpa sepatah kata pun. Biarkan keheningan dia menjadi bab terakhir. Anda tidak memudar karena dia ingin Anda menjauh karena Anda terlalu menghargai diri sendiri untuk tetap berada di tempat di mana Anda tidak lagi terlihat. Itulah cara stoik, kekuatan yang tenang, tanpa drama, tanpa penyesalan, hanya kedamaian. Jadi luangkan waktu sejenak dan benar-benar duduklah dengan itu. Apakah Anda telah berpegangan pada kata-kata yang tidak pernah dia ucapkan sambil mengabaikan pesan yang telah diteriakkan keheningannya selama ini? Ini bukan tentang menyalahkan, ini tentang kesadaran. Cara dia memudar tidak selalu kejam, tapi itu jelas. Dan begitu Anda melihatnya apa adanya, Anda berhenti mencoba memulai kembali sesuatu yang sudah dia akhiri di hatinya. Nomor 9, dia sudah merasa nyaman tanpamu. Terkadang jarak mengungkapkan segalanya. Dia punya waktu, ruang, dan dia menyadari dia tidak lagi membutuhkan kehadiranmu. Wanita yang dulu menghubungi dengan pesan selamat pagi, yang dulu berseri-seri saat Anda masuk ke ruangan, sekarang tampaknya menjalani hidup tanpa memeriksa apakah Anda masih ada. Keheningan semacam itu tidak acak, itu adalah sinyal, tenang tapi keras jika Anda memperhatikan. Dia tidak mengatakan dia sudah selesai, dia tidak membuat keluar yang dramatis, dia hanya beradaptasi. Dan dalam adaptasi itu, dia menemukan sesuatu yang tidak dia duga, bahwa dia baik-baik saja tanpamu. Mungkin dia pikir dia akan lebih merindukanmu, mungkin dia berasumsi keheningan akan menariknya kembali, tapi tidak. Sebaliknya, dia menyesuaikan rutinnya, kembali fokus, dan bergerak maju tanpa merasakan kekosongan di mana Anda dulu berada. Itu adalah kebenaran yang sulit dihadapi, tapi itu juga salah satu hadiah paling kuat yang bisa Anda terima. Karena sekarang Anda tidak tersesat dalam ilusi, Anda tidak berharap remah-remah dari seseorang yang sudah berdamai dengan ketiadaan Anda. Keheningan memberinya kejelasan, dan sekarang itu memberi Anda kejelasan Anda. Seorang pria stoik tidak mengejar validasi, dia tidak menambatkan nilainya pada rentang perhatian orang lain. Dia mengamati, menerima, dan menyesuaikan. Itu tidak berarti dia tidak merasakan apa-apa, itu berarti dia menolak untuk membiarkan pergeseran emosional orang lain menenggelamkan kapalnya sendiri. Dia tidak memohon untuk diingat, dia membangun kehidupan yang begitu bermakna, begitu dalam berakar pada tujuan sehingga bahkan jika seseorang melupakannya, dia tetap tak terlupakan. Jadi apa yang Anda lakukan ketika seorang wanita bisa berminggu-minggu tanpamu dan tidak bergeming? Anda membiarkannya. Anda tidak berdebat dengan kenyataan,
Anda tidak mencoba merangkak kembali ke tempat di mana Anda sudah digantikan oleh kenyamanan dan ketidakpedulian. Sebaliknya, Anda mengalihkan fokus Anda ke dalam, Anda kembali ke pria Anda sebelum keheningannya begitu penting. Anda berinvestasi dalam kedamaian Anda, kehadiran Anda, dan kekuatan Anda. Karena kenyataannya, siapapun yang bisa merasa begitu nyaman tanpamu sudah setengah jalan keluar. Dan sekarang Anda memiliki kekuatan untuk menutupnya untuk selamanya, tanpa kepahitan, tanpa drama, hanya dengan kejelasan yang tenang. Itulah stoikisme dalam tindakan, dan itulah cara Anda menang bahkan dalam perpisahan. Nomor 10, dia menciptakan ruang emosional sebelum dia keluar. Ini adalah fase pra-keluar. Dia belum pergi, tapi dia sedang melatihnya. Keheningan seringkali merupakan langkah pertama dalam perpisahan permanen. Itu tidak datang dengan pidato dramatis atau ledakan tiba-tiba. Itu datang dengan tenang melalui balasan yang lebih pendek, jawaban yang tidak antusias, panggilan tak terjawab yang tidak dibalas. Anda bisa merasakan dia memudar, tapi dia belum mengatakannya secara langsung. Dan itulah yang membuatnya lebih sulit, karena tidak ada akhir yang jelas, hanya kekosongan yang semakin besar. Beginilah cara beberapa wanita mulai memutuskan hubungan secara emosional. Dia tidak ingin konfrontasi, dia tidak ingin menjelaskan, jadi sebagai gantinya dia mundur, belum secara fisik, tapi secara emosional. Jarak yang dia ciptakan ini tidak acak, itu disengaja. Itu caranya menguji bagaimana rasanya tidak memiliki Anda dalam hidupnya. Dan semakin lama keheningan itu berlarut-larut, semakin nyaman dia dalam ruang itu tanpamu. Anda mungkin tergoda untuk menghubungi, mengejar, memperbaiki segalanya. Tapi ini kebenaran stoik, tidak semua keheningan adalah undangan untuk berbicara. Terkadang itu adalah batasan yang ditarik tanpa kata-kata. Dan seorang pria yang berakar pada disiplin batin tidak memohon agar seseorang tetap tinggal. Dia mengamati pergeseran itu, menerima kenyataan, dan menjaga harga dirinya. Stoikisme mengajarkan kita untuk mempersiapkan pikiran kita untuk kehilangan, bukan untuk takut padanya, untuk tetap tenang ketika orang-orang keluar dari hidup kita, bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita menolak untuk berpegang pada apa yang tidak lagi selaras. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan katakan. Jadi jika keheningan dia berbicara tentang ketidakminatan, Anda tidak membutuhkan penjelasan yang keras, Anda hanya membutuhkan kejujuran dengan diri sendiri. Biarkan dia menciptakan ruang, biarkan dia membawa keheningan itu kemanapun dia perlu pergi. Dan dalam ketenangan itu, jangan hancur, pusatkan diri Anda. Karena nilai Anda tidak bisa dinegosiasikan hanya karena orang lain melayang. Apa yang dia tinggalkan mungkin justru yang membawa Anda kembali ke kedamaian Anda sendiri, kekuatan Anda sendiri, kehadiran Anda sendiri. Nomor 11, keheningan dia adalah pesan terakhir. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada penutupan, hanya keheningan. Dan itulah penutupnya. Bagian tersulit bagi kebanyakan pria adalah menerima bahwa tidak ada pesan adalah pesannya. Anda menunggu, berharap mungkin dia hanya sibuk, mungkin hidup menjadi terlalu berat baginya. Tapi seiring hari-hari berlalu menjadi berminggu-minggu dan ponsel Anda tetap tenang, kebenaran yang lebih dalam mulai muncul, dia tidak menghubungi karena dia tidak merasa perlu. Dan itu menyakitkan, bukan karena dia diam, tapi karena keheningan itu memberitahu Anda segalanya yang tidak ingin Anda percayai. Banyak pria terjebak di sini, mencari makna tersembunyi, berpegangan pada harapan bahwa keheningannya bersifat sementara, bahwa dia akan kembali jika mereka hanya tetap sabar. Tapi seorang wanita yang diam selama berminggu-minggu tidak bingung, dia sudah memutuskan. Mungkin dia tidak punya keberanian untuk mengatakannya secara langsung, mungkin dia pikir menghilang lebih mudah daripada menjelaskan. Bagaimanapun, Anda ditinggalkan dengan kekosongan yang terasa mustahil untuk diisi. Tapi disinilah perspektif Anda mulai bergeser, jika Anda membiarkannya. Seorang stoik tidak menolak keheningan, dia menghadapinya, merasakannya, dan memahaminya. Marcus Aurelius pernah berkata,
terimalah apapun yang datang kepada Anda, terjalin dalam pola takdir Anda, karena apa yang bisa lebih tepat memenuhi kebutuhan Anda. Keheningan dia, sesakit apapun rasanya, mungkin persis seperti yang dibutuhkan pertumbuhan Anda. Itu menunjukkan kepada Anda siapa yang menghargai kehadiran Anda dan siapa yang hanya mentolerirnya. Dan kejelasan itu adalah hadiah yang menyamar dalam ketidaknyamanan. Saya ingin Anda memikirkan ini, jika seseorang bisa berminggu-minggu tanpa bertanya bagaimana kabar Anda, tanpa memeriksa, tanpa rasa urgensi untuk mendengar suara Anda, apakah mereka benar-benar termasuk dalam masa depan Anda? Atau apakah mereka dimaksudkan untuk mengingatkan Anda tentang apa yang tidak boleh Anda terima? Disinilah Anda mengambil kembali kekuatan Anda. Anda berhenti menunggu, Anda berhenti berharap untuk pesan yang tidak akan datang. Anda bangkit, bukan karena kepahitan, tapi karena rasa hormat pada diri sendiri, kedamaian Anda, masa depan Anda. Karena penutupan tidak selalu diucapkan, terkadang itu diberikan dalam keheningan. Dan ketika Anda belajar menerima itu tanpa membutuhkan penjelasan, Anda sudah menang. Dia mungkin menghilang dengan tenang, tapi pertumbuhan Anda akan bergema lebih keras daripada perpisahan apapun yang terlalu dia takuti untuk berikan. Dan tidak semua hal hilang, beberapa hanya dihilangkan agar Anda bisa bangkit tanpa apa yang diam-diam menahan Anda. Dan begitulah, kebenaran di balik keheningannya terungkap, bukan dengan panik, bukan dengan memohon, tapi dengan kejelasan. Anda sekarang memahami bahwa penarikannya bukan hanya ketiadaan, itu adalah niat. Apakah dia melepaskan diri, menguji, atau diam-diam menjauh? Yang paling penting bukanlah apa yang dia lakukan, tapi bagaimana Anda memilih untuk merespons. Respons itu terukur, berpegang teguh, dan berakar pada harga diri. Itulah yang mendefinisikan jalur stoik. Anda tidak mengejar kebisingan, Anda mendengarkan keheningan. Anda tidak bereaksi, Anda merenung. Dan dari ketenangan itu, Anda menemukan bukan hanya jawaban, tapi diri Anda sendiri. Jika video ini membantu mengubah perspektif Anda, jika itu memberi Anda kekuatan di saat ketidakpastian, maka luangkan waktu sejenak untuk menyukainya, tinggalkan komentar, dan beritahu saya bagian mana yang paling menyentuh Anda. Saya ingin mendengar cerita Anda, pemikiran Anda, atau bahkan keheningan yang telah Anda alami. Dan jika Anda siap untuk lebih banyak wawasan, lebih banyak kebijaksanaan, dan lebih banyak kebenaran, tonton video yang direkomendasikan berikutnya di layar. Teruslah tumbuh, teruslah bangkit, dan di atas segalanya, lindungi kedamaian Anda.